Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pengurangan waktu pengeringan sheet dengan menggunakan Minitab Response Surface. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kofir Rahim dengan nomor MPM 2203210152. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini dengan NPM 220 320 11 179. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hadi Prayoga dengan NPM 220320101156. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Gufron, NPM 19092. Perkenalkan, nama saya Bayana Ningrat, NPM 22189. Perkenalkan, nama saya Raditya Brianugraha, NPM 22174. Pendahuluan. Latar belakang, karet adalah kebutuhan vital bagi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan karet alam maupun sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia. Karet jenis RSS merupakan produk karet alami sangat baik digunakan sebagai bahan baku, terutama bermacam-macam dalam industri. Proses pengeringan RSS membutuhkan waktu selama 4 hari. Kondisi ini membatasi daya tampung kamar asap. Artinya semakin cepat sheet matang, maka kapasitas oleh pabrik akan semakin besar. Sebaliknya, jika sheet matang dalam waktu lebih dari 4 hari, maka daya tampung kamar asap akan berkurang. Sehingga terjadi stagnasi, di mana produksi yang masuk tidak akan langsung dikeringkan dan harus menunggu di luar kamar asap. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya mutu sheet seperti timbulnya cendawan atau jamur pada sheet, bercak karet pada sheet, dan timbulnya gelembung-gelembung udara pada sheet. Oleh karena itu, agar tidak terjadi bottleneck, waktu pengeringan sheet harus direkayasa agar menjadi lebih singkat. Next. Rumusan masalah. Bagaimana cara mempercepat waktu pengolahan sheet atau lembaran karet pada industri pembuatan sheet? Tujuan untuk mempersingkat waktu pengolahan sheet atau lembaran karet pada industri pembuatan sheet untuk mengetahui pengaruh jumlah bahan kimia, waktu tunggu, dan persentase DRC pengenceran terhadap waktu pengeringan dengan metode response surface. Landasan teori produksi. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Faktor-faktor produksi. Dalam suatu proses produksi, dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi. Itu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, keahlian, dan tanah. Optimasi. Optimasi adalah proses produksi lebih efisien, lebih kecil, dan atau lebih cepat. Program melalui seleksi dan desain struktur data, algoritma, dan urutan instruksi, dan lain-lainnya. Banyak faktor yang berkaitan dengan optimasi, seperti optimasi komputer, optimasi web, dan lain-lainnya. Sehingga optimasi memang diperlukan untuk hal apapun. Optimasi itu artinya membuat sesuatu sebagus mungkin atau paling maksimal. Dengan optimasi pada sebuah sistem, kita akan bisa berhemat dalam segala hal, antara lain energi, keuangan, sumber daya alam, kerja, dan lain-lain tanpa mengurangi fungsi sistem tersebut.
Metode response surface. Metode response surface adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon dan bertujuan untuk mengoptimalkan respon. Metode ini pertama kali diajukan sejak tahun 1951 dan sampai saat ini telah banyak dimanfaatkan baik dalam dunia penelitian maupun aplikasi industri. Secara umum, metode response surface dapat digambarkan secara visual melalui response surface plot dan contour plot. Melalui plot tersebut, dapat diketahui bentuk hubungan antara respons dengan variabel bebasnya. Metodologi variabel penelitian. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel dependen. Variabel dependen adalah dalam penelitian ini adalah waktu pengeringan. Yang kedua adalah variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persentase DRC, pengenceran, waktu tunggu, dan jumlah bahan kimia. Metode Metode pengumpulan data. Pada pengumpulan data untuk penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu 1. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi terhadap perancangan eksperimen yang dilakukan di bagian produksi karet sheet, di mana data yang dikumpulkan adalah pada masing-masing interaksi perilaku antara faktor apa saja yang mempengaruhi proses produksi karet sheet. 2. Data sekunder. Dalam penelitian ini antara lain data tentang norma-norma pengolahan sheet seperti norma busa maksimal yang diperbolehkan, norma pengeceran lateks, norma bahan kimia, norma ketebalan lembaran, norma waktu, dan suhu di kamar asap. Dari metodologi tersebut didapatkan pengumpulan data yang berupa jumlah bahan kimia, waktu tunggu, persentase DRC pengenceran, dan waktu pengeringan. Hasil dan pembahasan. Dapatkan yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Dari diagram Pareto di atas dapat dilihat bahwa grafik tertinggi hingga grafik terendah, di mana diagram Pareto tersebut menunjukkan presentasi DRC pengenceran dan presentasi DRC pengenceran memiliki pengaruh paling besar di antara faktor-faktor lain terhadap waktu pengeringan. Optimalisasi plot. Plot pengoptimalan adalah alat Minitab Response Optimizer yang menunjukkan bagaimana pengaturan eksperimental yang berbeda mempengaruhi respons yang diprediksi untuk model yang disimpan. Minitab menghitung solusi optimal dan menggambar plotnya. Dapat terlihat dari grafik didapatkan nilai optimum sebesar 1000 dan nilai waktu pengeringan minimum yang didapat sebesar 71,8613 jam atau kurang lebih 3 hari. Selanjutnya adalah surface plot. Gambar di atas menunjukkan plot permukaan dari berbagai faktor pengaruh waktu pengeringan. Plot permukaan adalah diagram dari data 3 dimensi. Plot permukaan menunjukkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan 2 variabel independen. Kontur plot. Gambar di atas menunjukkan kontur dari berbagai faktor pengaruh waktu pengeringan. Kontur plot adalah plot data berbentuk planar hasil interpretasi surface plot atau plot permukaan agar memudahkan menganalisa hasilnya. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan optimasi dengan metode response surface,
pada software Minitab didapatkan nilai minimum waktu pengeringannya sebesar 71,8613 jam. Selanjutnya, berdasarkan diagram Pareto yang telah didapatkan, dapat diketahui faktor yang paling mempengaruhi waktu pengeringan lembaran sheet, yaitu persentase DRC pengenceran dengan persentase DRC pengenceran. Sekian Terima kasih presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.